Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila dengan NIM 123101138, perwakilan dari kelompok 10 sebagai moderator. Yang terhormat Mbak Respan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi bahasa Indonesia kelas awal. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul program pembelajaran bahasa terpadu. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muslimah Putri dari NIM 123101158. Perkenalkan, nama saya Shelby dengan NIM 1231045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu dan karakteristik pembelajaran terpadu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu. Nah, keterpaduan kan merupakan pendekatan dalam belajar dan cara berpikir yang memandang proses bahasa sebagai bagian integral dalam belajar di bidang apapun. Selain itu, pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum. Nah, terpadu yang bertujuan untuk menerapkan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Nah, pembelajaran terpadu juga merupakan pendekatan dalam pembelajaran ke dalam suatu tema atau topik yang saling berkaitan. Nah, pendekatan ini mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama itu berpusat pada anak, di mana pembelajaran terpadu dirancang berdasarkan kebutuhan, minat, dan perkembangan anak. Anak aktif dalam pembelajaran bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku yang mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan. Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung pada anak. Anak dilibatkan dalam aktivitas nyata seperti eksperimen, observasi atau proyek sehingga mereka belajar dari pengalaman. Hal ini membantu anak belajar dari pengalaman dengan lebih mendalam dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pemisahan antara pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran terpadu, batas antara mata pelajaran seperti IPA, IPS, atau matematika menjadi kabur. Semua konsep disampaikan melalui tema yang menyatukan berbagai disiplin ilmu, sehingga anak melihat hubungan antara bidang studi. Selanjutnya bersifat fleksibel, di mana guru memiliki kebebasan dalam memilih tema, materi, metode, dan sumber belajar. Nah, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi, lingkungan, kemampuan siswa, dan situasi tertentu sehingga lebih relevan dan efektif. Yang selanjutnya yaitu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Konsep dari beberapa mata pelajaran diintegrasikan dalam satu tema. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memajukan mata pelajaran. Tema yang terlalu luas akan sulit dikaji secara mendalam dan sulit untuk diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran. Nah, tema yang tepat harus memungkinkan integrasi materi dari berbagai mata pelajaran. Contohnya tema lingkungan hidup dapat dikaitkan dengan pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan seni rupa. Yang kedua, tema harus bermakna. Nah, tema yang dipilih harus memiliki nilai edukatif dan relevan dalam kehidupan siswa. Tema harus dapat membantu siswa untuk memahami konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Yang ketiga, tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tema harus sesuai dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Tema
terlalu kompleks dan abstrak akan sulit dipahami oleh siswa yang masih berusia dini. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat anak. Tema yang dipilih harus menarik minat siswa sehingga mereka lebih antusias untuk belajar. Jika siswa lebih tertarik pada teknologi, maka tema yang dapat diambil adalah tema robot. Nah, yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih dapat dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di sekitar siswa. Jika sedang terjadi bencana alam, maka tema bencana alam dapat menjadi tema yang relevan untuk dikaji. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Tema yang dipilih harus sesuai dengan standar kurikulum dan kompetensi kurikulum yang berlaku. Tema harus relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, tema yang dipilih ini harus didukung oleh sumber belajar yang memadai, baik berupa buku, internet, dan media pembelajaran lainnya. Jika ingin mempelajari tema kesenian tradisional, pastikan tersedia sumber belajar berupa buku, video, atau dokumentasi tentang kesenian tradisional yang ingin dikaji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pembelajaran terpadu. Itu ada 5. Yang pertama itu ada model penggalan. Nah, dalam pembelajaran terpadu, model penggalan ini digunakan dengan cara memecah suatu tema atau topik besar menjadi topik yang lebih kecil. Kemudian setiap tema atau topik itu besar setiap topik itu dipelajari secara terpisah, tetapi tetap berada dalam kerangka tema yang sama. Yang kedua itu model keterhubungan. Nah, model ini menekankan hubungan antar materi atau tema dalam pembelajaran. Setiap mata pelajaran itu saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Ketiga itu model sarang. Model sarang dalam pembelajaran terpadu itu menciptakan struktur yang hierarkis, di mana satu mata pelajaran ini menjadi inti atau sarang utama dan materi lain mendukung materi tersebut. Biasanya tema atau kompetensi dasar ini menjadi pusat perhatian dan pembelajaran dari berbagai bidang studi mendukung tema tersebut. Yang keempat itu adalah model urutan atau rangkaian. Dalam pembelajaran terpadu, model urutan atau rangkaian ini mengharapkan siswa untuk belajar secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks. Nah, setiap pembelajaran ini dirancang dalam tahapan yang logis dan berurutan. Kemudian yang kelima itu adalah model bagian. Nah, model bagian dalam pembelajaran terpadu melihat tema besar sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling mendukung. Setiap bagian ini diajarkan sesuai dengan tujuan masing-masing mata pelajaran, tetapi tetap mengacu pada kesatuan tema. Kemudian manfaat program pembelajaran terpadu. Yang pertama itu pembelajaran konseptual dan relevan. Nah, manfaat siswa ini adalah membantu siswa memahami hubungan antara teori dan juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Manfaat untuk siswa itu mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif terhadap masalah yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Manfaatnya adalah membuat siswa itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena merasa kegiatan tersebut relevan dan menyenangkan. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Manfaatnya meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima itu mengembangkan pemahaman.